untuk kamu semua. Ya, apa kabar? Saya harap kamu tetap dalam keadaan sehat. Oke, nah pada pertemuan ini apa yang hendak kita bahas itu ya. Nah, topik kali ini adalah tentang perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Oke, nah dalam perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara ada hal-hal penting perjalanan yang harus kamu ketahui. Yang pertama yaitu teori dari masuknya kebudayaan ini, ya. Nah, kemudian nanti sumber-sumber yang mengatakan tentang kebudayaan ini. Nah, berikutnya nanti ada jalur masuk, oke, dan kerajaan-kerajaan yang berdiri di Nusantara pada masa perkembangan kebudayaan ini. Oke. Nah, yang pertama kita masuk kepada teori kedatangan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Ada beberapa teori yang menyatakan tentang keberadaan kebudayaan ini, oke, atau perkembangan kebudayaan ini. Nah, teori yang pertama adalah teori Ksatria. Oke, teori Ksatria menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha itu masuk ke Nusantara dibawa oleh kaum prajurit atau golongan prajurit, ya, golongan prajurit. Nah, teori Ksatria ini dikemukakan oleh J.L. Mons dan F.D. Kabos serta R.C. Mulgenda, ya. Nah, dan ada satu lagi yaitu Seseberg, seperti itu. Oke. Nah, itu yang mengatakan teori Ksatria bahwa perkembangan atau datangnya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara itu dibawa oleh golongan Ksatria, ya, atau prajurit. Nah, kalau golongan kesatria kita bayangkan berarti terjadi penaklukan wilayah, ya, penaklukan wilayah. Nah, berikutnya ada teori Waisya, ya, teori Waisa. Nah, teori Waisa ini mengatakan bahwa perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara itu dibawa oleh golongan pedagang, ya, pedagang. Oke. Nah, bagaimana caranya? Jadi mereka itu yang datang dari Gujarat, India dan sebagainya datang ke Nusantara, ya, dengan motif utamanya melakukan perdagangan terlebih dahulu, ya, melakukan perdagangan terlebih dahulu. Nah, teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom, ya, yang dimana menurut N.J. Krom agama Hindu-Buddha datang ke Nusantara di bawah kaum pedagang. Itu dia, ya. Lalu kaum pedagang ini menikah dengan putri-putri raja atau ya menikah dengan penduduk setempat, ya, dan kemudian mereka melakukan yang namanya asimilasi. Oke, baik, itu dia, ya. Nah, teori yang berikutnya adalah teori Brahmana, ya, teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Van Leer, ya, J.C. Van Leer. Nah, beliau mengatakan seperti ini, bahwa kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Nusantara ini, ya, dibawa oleh golongan pendeta, ya, dibawa oleh golongan pendeta yang mengatakan bahwa hanya golongan pendeta lah yang mengerti agama dan tahu membaca kitab suci. Jadi seperti itu, ya, kira-kira mereka mengklaim bahwa mana mungkin pedagang itu bisa baca kitab suci, katanya begitu. Mana mungkin golongan kesatria juga mengerti agama, gitu, ya, cara menyebarkan agama. Oke. Nah, lalu teori Brahmana muncul dan mengatakan hanya golongan pendeta yang mampu mengajarkan agama kepada masyarakat dan yang mengerti kitab suci. Seperti itu. Sedikit logis, ya, tapi ada yang tidak logis sebenarnya. Kamu tahu bahwa menurut ajaran mereka Buddha itu bahwa pendeta itu tidak boleh menyeberangi lautan, ya. Pendeta itu tidak boleh menyeberangi lautan. Di situ ada sedikit yang namanya negatif dan positifnya, ya. Positif memang mereka bisa hanya pendeta, kalau kita pikir-pikir ya pendeta yang selayaknya mampu menyebarkan agama. Tapi di sisi lain kita melihat kebudayaan itu, ya, untuk orang suci seperti pendeta dan sebagainya itu tidak boleh menyeberangi lautan. Oke. Nah, dari mana mereka lewat? Kan belum ada pesawat tuh pada masa itu. Oke, nanti kita akan bahas pada forum diskusi. Nah, berikutnya teori yang terakhir, ya, teori Sudra, ya. Teori Sudra ini dicetuskan oleh Van Vibert, oke, yang mengatakan bahwa
ya, bahwa agama Hindu dan Buddha itu dibawa oleh golongan Sudra dari India. Jadi kalau golongan Sudra itu adalah bukan dikatakan pedagang ya, tapi ada yang paling bawah lagi, kasta paling bawah. Oke, begitu kira-kira ya untuk teori keempat ini. Jadi itulah teori yang mengatakan proses kedatangan Hindu-Buddha berdasarkan teori masing-masing ya. Oke, berikutnya kita lihat ya. Ada satu lagi, terakhir lagi, itu teori arus balik ya. Teori arus balik bagaimana Ibu? Teori arus balik lihat ini. Pencetusnya adalah F.D. Bos yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ya memiliki peran tersendiri dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha. Oke, nah penyebaran tersebut dilakukan oleh kaum terdidik. Nanti masyarakat Indonesia pergi ke India belajar agama, lalu mereka kembali ke Indonesia, kemudian mereka mengajarkan agama seperti itu. Itu adalah inti dari teori ini ya, teori arus balik ini ya, culture current. Oke, kira-kira begitu. Paham ya untuk teori-teori ini. Nah, bukti dari teori ini apa? Ya, kalau dikatakan adanya nanti prasasti Nalanda ya di Kerajaan Sriwijaya. Oke, ya. Baik. Nah, berikutnya setelah teori-teori sudah kita bahas, kita masuk kepada sumber-sumber yang menyatakan tentang kedatangan dari agama Hindu dan Buddha ini di Nusantara. Oke. Nah, sumber ada dua sumber ya, sumber dalam negeri dan sumber luar negeri. Nah, kalau sumber dalam negeri yang mengatakan sumber sejarah yang berasal dari berbagai daerah di wilayah kepulauan Indonesia ya. Jadi misalnya nanti ada Yupa. Oke, Yupa itu adalah peninggalan kerajaan Kutai. Nah, kemudian ada prasasti Cirebon ya, peninggalan kerajaan Tarumanegara. Nah, kemudian di sini ada prasasti Canggal ya, peninggalan kerajaan Mataram kuno. Ini sumber dalam negeri, artinya ditemukan di dalam negeri gitu. Oke, nah kita lihat berikutnya ya, sumber dari luar negeri ya, sumber dari luar negeri. Nanti ada berita dari Tiongkok atau sumber dari Tiongkok itu adalah kronik-kronik. Kemudian di sini ada juga catatan fashion, kemudian ada catatan perjalanan Itsing ya, ada catatan perjalanan Itsing. Nah, ada juga sumber dari Arab, yaitu catatan saudagar Arab, kemudian buku karya dari Raihan Al-Biruni. Oke, nah kemudian ada juga kronik dari Vietnam ya, yang mengatakan bahwa pada abad ke-7 Masehi ya, perkembangan kebudayaan Hindu Buddha sudah terjadi. Oke, kemudian ada catatan dari Champak ya, pada abad ke-8 Masehi, itu dari Vietnam. Nah, sekarang juga ada tulisan karya dari Claudius Ptolemaeus, yaitu dari Yunani. Oke, itu dia. Oke, baik. Kalau tadi sudah masuk kepada teorinya, kemudian sumber-sumber ataupun bukti-bukti, sekarang kita masuk kepada jalur masuknya kebudayaan ini. Nah, dari mana Bu masuknya? Oke, kita lihat bagaimana rute perjalanan masuknya kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, nah yang pertama ada jalur darat, dikenal dengan jalur sutra atau Silk Road. Oke, nah jalur darat ini menempuh rute utara dan selatan. Nah, kita lihat di sini ya, sudah jelas di sini ya. Kalau dia dari utara ya, dia menempuh dari India ke Tibet, kemudian terus ke Tiongkok, Korea sampai ke Jepang. Oke, lalu rute jalur sutra dari selatan ya, dari selatan. Kalau kita lihat di sini dari selatan, nah dia melewati India Utara ya, lalu ke Bangladesh, kemudian Myanmar, ke Thailand, lalu semenanjung Malaya dan masuk ke Indonesia. Kira-kira begitu untuk jalur dari darat ya, baik dari utara maupun selatan. Nah, sekarang kita lihat jalur dari laut ya, jalur dari laut. Nah, kalau jalur dari laut ya, dari mana dia lewatnya? Yuk. Nah, jalur dari laut mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa berlayar di jalur India.
Tiongkok sampai nanti ada rute India ini yang bisa kamu lihat ya, rute India, Thailand, semenanjung Malaya sampai kepada Indonesia. Kira-kira begitu jalur laut. Nah, yang tadi yang kita yang saya sebutkan tadi, yang saya katakan tadi bahwa bagaimana kaum Brahmana melewati laut sementara dia tidak bisa. Mungkin saja mereka ini mengikuti jalur darat. Oke? Baik. Nah, berikutnya ya, kita sudah membahas dari teori, kemudian bukti-bukti dan masuknya atau rute perjalanan masuknya kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara. Saya harap kamu paham dari penjelasan saya ini ya. Nah, pada pertemuan ini kita sudahi, kita masuk ke ruang diskusi, kita bahas bersama. Jika ada pertanyaanmu silahkan ajukan di ruang diskusi. Jadi cukup penjelasan saya di sini. Selamat pagi, sampai bertemu.